Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Ade. Saya ingin menceritakan kepada para Semar people dari mana asal muasal saya mempelajari ilmu Rogo Sukmo. Dari awal usia 13 tahun saya sudah mempelajari sebuah keilmuan yang diajari oleh kakek-kakek saya. Saat saya tebus dengan berpuasa di usia 13 tahun dan saya mendapatkan keilmuan itu, ternyata membuat saya ingin lebih dan lebih untuk mendapatkan keilmuan-keilmuan yang lain. Sesampainya di usia 19 tahun, saat itu saya baru semester 1 ya, kuliah. Saya belajar ke wilayah barat dari kota kelahiran saya, di daerah Banten. Saya belajar di sana tentang keilmuan juga, tentang gimana caranya nangkap jin, ngebuang jin, masukin jin ke dalam botol, masukin jin ke dalam manusia, berkolaborasi, ngobrol sama jin. Itu saya pelajari di saat usia 19 tahun. Tapi ternyata keilmuan itu tidak hanya melulu tentang menangkap dan membuang jin, karena jin adalah makhluk juga. Jadi saya belajar lagi. Di usia 21 tahun, saya pergi ke wilayah timur, di Kediri tepatnya. Saya ketemu seorang kiai di salah satu pesantren tersohor di daerah Kediri. Dan saya dijadikan murid. Saya tinggal di rumahnya. Sementara banyak juga murid-murid yang lain, ada yang sudah 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, dan saya adalah murid terbaru saat itu. Itu kejadiannya saya usia 21 tahun. Setelah itu saya belajar tentang budaya Jawa dari beliau. Saya mendengarkan petuah-petuah beliau, yaitu guru saya yang dari Kediri. Saya sangat meresapi, ternyata budaya Jawa itu sangat mulia sekali. Sehingga guru saya bilang, dulu saya dipanggil dengan sebutan Gus Ade dulu. Gus, kalau sampean mau ngerti langsung tentang budaya Jawa, yo sampean melaku dewe. Saya disuruh lihat sendiri. Dengan cara apa saya lihat? Di buku. Ternyata enggak. Akhirnya saya diberikan satu keilmuan yang namanya Rogo Sukmo. Saya dijasakan oleh beliau dan saya pelajari selama beberapa tahun ilmu Rogo Sukmo tersebut. Setelah usia 24, berarti 3 tahun kemudian, saya selesai mendapatkan ijazah keilmuan tersebut. Saya mencoba sendiri. Ternyata memang tidak gampang dan tidak mudah di umur semuda itu melakukan ritual Rogo Sukmo. Itu sangat berbahaya. Tanpa pembimbingan guru, Anda akan tersesat. Tanpa pembimbingan guru, Anda akan seperti orang tanpa berpegangan. Jadi Anda akan limbung ke kanan dan ke kiri. Pertama kali saya lakukan itu saat saya tertidur. Saya sebelum tertidur, saya mencoba membaca mantra, melakukan ritual untuk Rogo Sukmo. Dan ternyata berhasil. Dan itu membuat saya sangat takut dengan kejadian seperti itu. Terus saya lapor sama kiai saya, sama guru saya. Ternyata itu adalah hal wajar. Tetapi guru saya berpesan, ingat, sebelum kamu meninggalkan badan kamu harus bentengi badan kamu dengan berpuasa. Disitulah saya melakukan ritual-ritual puasa kembali untuk menguatkan jasmani saya saat saya pergi meninggalkan raga saya. Jasmani saya dibentengi oleh
energi yang saya dapat dari berpuasa. Tahun 2000 tepatnya, di usia saya yang 24 tahun, saya sudah melakukan ritual Rogo Sukmo. Saya pergi kemana-mana. Saking asiknya, saya terus mendalami ilmu tersebut. Tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk teman-teman saya. Kadang saya cerita sama teman-teman saya, cuman teman-teman saya itu kadang tertawa. Kadang teman saya itu acuh dan cuek. Ah, nggak mungkin. Karena dulu asal smart people tahu, dulu rambut saya gondrong. Tapi saya nggak mau main musik, cuman gondrong aja. Jadi nggak masuk logika. Kok anak gondrong ya kan? Yang memang zaman saat itu memang lagi musim rambut gondrong. Kok ngerti-ngertian ilmu Rogo Sukmo? Begitu saya cerita, mereka nggak percaya. Dianggapnya saya cuman kebetulan belaka saat saya menebak siapa leluhurnya, dari mana asal masa lalunya. Saya cuma dia tertawakan. Cuman saya tetap nggak kecewa, karena itulah hasil dari visual saya saat Rogo Sukmo. Saya melihat leluhur saya melihat bangsa ini, saya melihat tahap-tahap kerajaan. Dari mulai 5 menit sampai 30 menit saya berangkat. Balik lagi, saya penasaran lagi, saya cari cerita-cerita. Ini cerita ini benar apa enggak? Tentang kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Saya berangkat lagi, saya validasi sendiri. Ternyata salah. Tapi saya mau cerita sama siapa? Nggak mungkin orang percaya. Karena di buku tulisannya seperti itu. Kalau saya bantah, nggak mungkin orang percaya. Tapi yang saya lihat, kenyataannya tidak seperti apa yang tertulis di buku. Tidak seperti apa yang mereka bicarakan, termasuk guru-guru, dosen-dosen saya waktu zaman saya kuliah. Hal itu terbantahkan semua. Saya bingung, mana yang harus saya percaya. Akhirnya saya kembali lagi ke kiai saya. Alhamdulillah kiai saya masih sehat saat itu. Saya bilang sama kiai saya, Mbah, dalam bahasa Indonesianya begini, Mbah, ini kok cerita yang saya lihat sangat berbeda dengan apa yang saya dapatkan di saat saya Rogo Sukmo. Guru saya bilang, Nang, percayailah apa yang kamu lihat. Percayailah apa yang kamu dengar. Jangan percaya kata orang, kata A, kata B, kata C. Tapi yakinilah apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Hal itu sampai sekarang masih tertanam di hati saya. Jadi, Sobat Smart People, kami dari tim Ojodume ingin melakukan hal seperti ini bukan semata-mata ingin mencari ketenaran atau mencari hal-hal lain. Kami ingin membagi pengajaran. Moga-moga para Smart People bisa menerima, dan juga Smart People bisa validasi sendiri kebenaran yang kami ceritakan. Jadi begitulah cerita masa lalu saya, sedikit cerita masa lalu saya tentang Rogo Sukmo. Semoga para Smart People bisa mengambil hal-hal yang positifnya. Smart People bisa lebih jernih lagi berpikir untuk mengetahui kebudayaan bangsa kita yang sangat tinggi. Terima kasih Smart People sudah nonton. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat, notor so penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, do me, aja, do me, aja, do me,
do, man.